بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang pada kesempatan yang berbahagia ini masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita masih bisa mengikuti agenda rutin kita, yaitu pengajian 2 pekanan pimpinan cabang Muhammadiyah Pahandut. Salam serta sholawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku hambanya. Semoga di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk mengutip salah satu hadis Nabi yang kalau kita lihat dalam satu kitab kecil, ya, ini kitab kecil ini sangat familiar yang disusun oleh Imam An-Nawawi yang diberi judul Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi ada kumpulan hadis yang berjumlah 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi, dan ini sudah sangat familiar sebetulnya buku kecil ini. Bahkan ini mungkin muat di saku kita, ya. Ini bukunya seperti ini. Saya beli di Jogja tahun 2007. Ini berisi beberapa hadis dan ini sudah diseleksi, ya, sudah dikumpulkan oleh penyusunnya yaitu Imam An-Nawawi, yang mana insya Allah dari 40 hadis ini semua derajatnya sahih. Dan hadis pertama ini dibuka dengan hadis Nabi yang sangat familiar juga, yaitu innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas satu hadis dalam kitab ini, kitab hadis Arba'in ini, di urutan hadis ke-15 yang diberi judul Etika Orang Beriman. Ya, ini bahasa kita, ya. Baik, kami bacakan terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah sekalian yang berbahagia, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Dalam hadis ini ada 3 ciri yang disebutkan oleh Nabi mengenai orang beriman. Jadi yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Lalu yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Lalu yang ketiga, yang terakhir dari hadis ini jamaah sekalian, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jamaah sekalian, sesungguhnya jika kita melihat hadis ini, maka bisa kita katakan bahwa dari hadis ini kita melihat bahwa di antara ajaran Islam itu sangat menekankan yang namanya
membina hubungan baik antar sesama. Atau kalau bahasa yang mungkin sering kita temukan di sekolah atau di perguruan tinggi, ya, unsur sosial. Jadi Islam mengatur sedemikian rupa bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan sesama. Apalagi kalau kita mengaitkan dengan beberapa hadis yang lain. Misalnya dalam hadis Nabi ada juga yang berbunyi, dan kita temukan masih dalam kitab hadis Arba'in ini, pada hadis yang ke-13 disebutkan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bahwa kata Nabi, tidak beriman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai sesama saudaranya, apalagi ya tentu lebih-lebih sesama muslim, ma yuhibbu li nafsi, yang indikasinya atau barometernya adalah menggunakan ukuran diri kita sendiri. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kita tidak dinyatakan orang beriman, ya, menurut hadis ini, kalau kita belum mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi saya kira kita yang ada di sini tentu tidak ada yang tidak mencintai dirinya sendiri. Emang ada di antara jamaah sekalian yang tidak peduli dengan kesehatan dirinya misalnya, atau tidak peduli dengan apa yang ya lingkungan tempat kita hidup, tempat kita berinteraksi, pasti tidak ada. Itu manusiawi itu. Kita suka pada, ya kita cinta pada diri kita sendiri. Nah, ini yang dijadikan sebagai barometer oleh Nabi dalam hadisnya untuk berinteraksi sesama saudara kita. Jadi kalau kita misalnya tidak suka disakiti, maka kita juga tidak boleh menyakiti saudara kita. Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kalau kita tidak suka dihina, maka itu pula yang kita jadikan sebagai standar untuk berperilaku dengan sesama saudara kita. Kalau kita tidak suka dizolimi, maka itu menjadi standar kita untuk berperilaku, berinteraksi, bergaul dengan sesama saudara kita. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Jamaah sekalian, dari hadis yang sudah kita sampaikan tadi, hadis yang ke-15 dalam kitab hadis Arba'in, di situ ada 3 yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama, ciri orang yang beriman adalah dia selalu berkata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, dia memilih diam. Lalu yang kedua, memuliakan tetangganya. Yang ketiga, memuliakan tamunya. Terkait poin yang pertama, kita dihimbau oleh Nabi untuk berkata baik. Nah, belakangan ini negara kita cukup dihebohkan dengan beberapa berita. Tadi sebelum pengajian kita mulai, nah kita sempat bincang-bincang dengan Pak Dahya, dengan Pak Tarno mengenai fenomena ya orang-orang penting di negeri kita ini. Entah apa motifnya, sengajakah atau memang pengen bikin heboh, keluar dari mulut mereka pernyataan-pernyataan yang justru menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Yang masih hangat itu kan pernyataan apa? Edi Mulyadi misalnya kan. Jadi sebetulnya substansinya adalah dia pengen mengkritisi. Ya, kalau kita melihat ya timeline berita yang ada itu, termasuk rekaman videonya, dia pengen mengkritisi pemindahan ibu kota negara kita, ya kan? Tapi yang kemudian menjadi viral adalah ditambahi dengan ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan yang itu berpotensi menyinggung perasaan sesama saudara kita sebangsa setanah air. Yang mengatakan bahwa Pulau Kalimantan itu apa? Tempat jin buang anak, kemudian hanya monyet yang tinggal di sana. Ya ini kan entah alasan apa atau motif apa. Ya, orang-orang seperti ini melontarkan pernyataan yang memang tidak hanya berpotensi, ya akhirnya kemudian menjadi liar dan menimbulkan kegaduhan. Lalu kemudian yang lain juga, misalnya salah satu pejabat kita juga ya, di salah satu anggota DPR RI, Arteria Dahlan misalnya, dalam pernyataannya ketika dalam rapat di Senayan itu, Kajati kalau nggak salah, yang menggunakan bahasa Sunda. Nah, lalu kemudian
dia menyatakan bahwa ya karena ini bahasa daerah udah pecat aja itu. Nah ini kan pernyataan-pernyataan yang kemudian menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kemudian kita bisa jadikan sebagai bahan pelajaran bahwa kalaulah misalnya para pejabat-pejabat kita, orang-orang penting yang ada di tanah air ini sampai kepada yang seperti kita nih rakyat biasa punya standar seperti apa yang digambarkan oleh Nabi dalam hadisnya ini, maka insya Allah kita akan mendapati negeri kita ini tidak akan habis energinya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ini. Kita kan jadinya luar biasa keterbelahannya. Ya, yang terjadi di masyarakat itu sangat-sangat ramai. Apalagi kalau kita memang melihat lebih ke belakang lagi, ya kita di Indonesia ini memang ada kecenderungan gampang diprovokasi. Apalagi kalau itu sudah urusan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sara misalnya. Suku, agama, ras, ya ditambah lagi kalau memang kita anggap itu di luar isu-isu sara adalah isu-isu tentang politik. Munculkan saja itu di sosial media, itu akan banyak sekali ya debat, komen-komen yang luar biasa. Dari yang agak sedikit santun bahasanya sampai yang sudah keluar kebun binatang semua ya. Padahal kalau kita kaitkan lagi dengan pesannya baginda Nabi SAW, beliau pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda dari baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kaitannya dengan itu, kalau dari hadis Nabi ini disebutkan falyakul khairan aw liyasmut. Ya, berkata baik atau sebaiknya diam. Bahwa kita dinyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk konteks sekarang loh ya, kita bisa kembangkan hadis ini dengan mengatakan bahwa termasuk ciri dari keberimanan kita itu adalah tidak asal update status, tidak asal beri komen di sosial media kalau ternyata status atau komen kita itu justru berpotensi menimbulkan kegaduhan. Termasuk di sosial media lain yang kita miliki misalnya. Karena di konteks sekarang ini kita menemukan ada banyak sekali. Tidak hanya misalnya Facebook yang mungkin sudah familiar di tengah-tengah kita. Ada sosmed yang lain, ada Instagram, ada Twitter. Termasuk WhatsApp. Ini kalau kita lihat ya, ini luar biasa ini. Kadang-kadang memang terjadi kegaduhan ya. Di grup kadang-kadang ya ada upload satu berita, lalu kemudian ditanggapi lagi. Syukur-syukur kalau itu menambah keberimanan dan ketakwaan kita. Kalau justru kontraproduktif, yang terjadi adalah debat kusir, kemudian saling menyalahkan, yang kemudian melahirkan sikap saling mencurigai sesama. Nah ini kan menjadi persoalan sebetulnya. Maka di mana kemudian letak perhatian kita terhadap firman Allah misalnya tentang bagaimana kita wa'tasimu bihablillahi jami'an misalnya wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Ini kan berarti substansinya kita oleh Allah didorong untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau misalnya yang terjadi ya tadi ulun kasih contoh di grup kita saling berdebat, saling menyalahkan, saling curiga dan itu ironisnya sesama kita, maka mana esensi dari perintah Allah tadi tentang ya persatuan umat, tentang ukhuwah Islamiyah. Nah, di mana yang menggambarkan perintah Allah itu? Termasuk ya di hadis-hadis Nabi. Yang harusnya membuat kita gelisah itu bukan pada persoalan-persoalan furu'iyah. Ya tadi juga sempat kita bincangkan sebelum pengajian ini dimulai bahwa ya dalam Islam itu kan ada hal-hal yang sebetulnya terbuka untuk terjadi perbedaan pendapat. Bahkan ya wasiat para imam mazhab itu bahkan luar biasa. Para imam mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, kemudian Imam Ahmad, kan mereka berpesan bahwa ini adalah pendapat saya. Jika kemudian kalian menemukan ternyata ada pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih, maka ya silahkan ikut pendapat itu. Artinya apa? Hal-hal yang sifatnya furu'iyah
yang bukan substansial dalam ajaran agama kita, mungkin prinsip yang kita patut kedepankan adalah saling menghormati. Nah, kadang-kadang kalau di kita kebalik, kita sangat keras pada hal-hal yang sifatnya furu'iyah, tapi ketika ada orang yang misalnya berpendapat bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kemudian boleh melaksanakan haji tidak di Mekah Al-Mukarramah, ini kan justru kontraproduktif ya, maksudnya pendapat-pendapat yang aneh. Nah, kita kadang-kadang kan yang seperti itu tidak dihiraukan. Yang jelas-jelas sudah berbicara pada persoalan yang sifatnya substansial dalam ajaran kita, yang mau diobo-obo oleh orang-orang tertentu, tapi kita tidak fokus ke situ. Jadi makanya tadi sudah saya sampaikan, energi kita kadang-kadang dihabiskan pada persoalan debat, kusir dengan sesama kita, tapi tidak melahirkan sesuatu yang menambah ketakwaan dan keimanan kita. Ini sungguh sangat ironis. Jadi tidak bermanfaat. Di luar sana itu sudah banyak sekali gerakan-gerakan yang tersistematis, yang kemudian itu dijadikan sasaran empuk adalah kita sebagai umat Islam. Nah, ini tentang hadis ini kan, ya, berkata baik atau diam. Nah, kalau di zaman sekarang, orang-orang yang kemudian kita sebut di zaman sekarang dengan istilah buzzer atau pendengung, ya kalau saya istilahkan sudah menjadi mata pencaharian. Sebut saja misalnya siapa? Ada Abu Janda, kemudian Ade Armando, kemudian Denny Siregar. Kalau yang baru-baru muncul tadi kata Pak Tarno, Habib Kribo. Ini orang-orang seperti ini yang harus kita counter secara serius. Yang harus kita bentengi diri kita maupun keluarga kita dari orang-orang yang seperti ini. Jadi memang mereka itu dibayar untuk tidak berkata baik, gitu loh. Mereka memang disiapkan atau didesain untuk tidak berkata baik. Padahal mereka ini orang Islam. Jadi mungkin hadis ini tidak mempan kepada mereka-mereka ini. Yang seperti itu yang perlu kita counter, kita luruskan. Karena kadang-kadang kan ya kalau orang-orang awam ya yang mungkin belajarnya tidak begitu dalam tentang agama, kadang-kadang itu bisa menyerap perkataan mereka. Ditambah lagi kalau memang apa yang mereka sampaikan itu sudah sejalan dengan hawa nafsu masing-masing kita. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian ya. Jadi tentang bagaimana ya kita sebaiknya berperilaku sebagai orang yang beriman, maka itu yang seharusnya kita lakukan. Zaman sekarang ini sungguh luar biasa. Tentu berbeda dengan zaman orang tua kita dulu. Jadi tidak perlu kita membandingkan dengan apa yang terjadi pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu sejauh itu. Kita bandingkan aja dengan zaman orang tua kita, kakek, nenek kita. Kalau kita lihat perkembangan ya teknologi dan informasi hari ini, itu sudah sangat jauh sekali. Makanya ya kita harus selalu menjadikan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya sebagai pemandu atau pembimbing kita. Itu harus kita kembalikan kepada itu. Kita sudah diberikan aturan main, kita sudah digariskan bagaimana seharusnya kita menyikapi setiap fenomena yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak terjebak dalam hal-hal yang kemudian menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi berkata yang baik atau diam. Jadi kalau misalnya kita menemukan di sosial media kita, di beranda sosial media kita, hal-hal yang itu ya memang belum bisa kita pastikan valid tidaknya atau benar tidaknya, lebih baik kita diam kalau kita tidak tahu. Tidak usah menambah komen yang kemudian menambah daftar panjang debat kusir yang kemungkinan bisa terjadi. Mungkin saya hanya fokus pada satu bagian ini ya. Jadi kan tadi ada 3 dari hadis Nabi tersebut. Saya fokus pada pernyataan yang pertama di hadis itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan apa yang sudah kami sampaikan ini, setidaknya ada 2 yang perlu kita perkuat agar kita tidak terjebak dalam arus informasi yang luar biasa pesat, bahkan cenderung liar ini. Yang pertama, jamaah sekalian,
Ini bahkan sudah sering juga didengungkan atau diperkuat ya, bahwa yang kita lakukan di era arus informasi yang luar biasa cepat ini adalah dengan memperkuat literasi. Melihat perkembangan teknologi yang ada ini, maka ada kecenderungan informasi yang kita terima, yang kita baca itu tidak difilter terlebih dahulu. Tidak ada proses filterisasi, tidak ada proses apakah ini informasinya valid atau tidak, benar atau salah, hoax atau bukan. Sehingga apa? Kita kembalikan kepada solusi yang pertama ini. Kita harus banyak membaca. Kita harus banyak membekali diri kita dengan berbagai macam pengetahuan, wawasan, dan informasi. Nah, insya Allah dengan begitu kita sudah punya paling tidak filter atau alarm dalam diri kita, yang ketika kita pertama kali membaca satu informasi, misalnya ya, membaca satu informasi itu kemudian muncul dalam diri kita bahwa hati-hati, jangan asal share, jangan asal bagi, jangan asal komen. Udah, cuekin aja. Nah, karena kan kadang-kadang juga kan ada yang seperti itu ya. Jadi jarinya lebih cepat daripada otaknya. Nah, ini menjadi persoalan kita juga hari ini. Kalau literasinya tidak kuat. Nah, insya Allah kalau kita memperbanyak bacaan kita, wawasan kita perluas dan sebagainya, maka tadi harapannya muncul alarm dalam diri kita atau alat penyaring dalam diri kita pribadi. Nah, itu harapannya. Jadi tidak asal mudah melakukan ya share informasi yang belum valid. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harusnya melakukan tabayyun. Kalau kita kaitkan misalnya dalam firman Allah ya disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ija'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepadamu orang fasik yang menyampaikan satu berita, fatabayyanu, maka cek dan rechecklah, tabayyunlah, klarifikasilah hal itu. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan zaman sekarang, ya tidak mesti orang-orang fasik. Sosial media kita ini ya, yang ada di handphone kita, di gadget kita masing-masing, itu hati-hati. Jadi tidak perlu kemudian kita nunggu handphone kita ini jadi benda fasik dulu ya. Ini kan tidak punya status ini handphone kita. Tergantung kita lah. Jadi kita melihat berita, tabayyun. Jangan mudah berikan judgement kepada berita yang kita peroleh itu. Informasi yang kita peroleh udah langsung kita pengen cepat. Jadi kita dapat berita, nah kita cross check kepada orang yang kita pandang lebih mumpuni atau lebih punya kapasitas memberikan penjelasan pada hal yang masih berorganik. Ini kan jadi ini tadi di antara bentuk-bentuk dari bagaimana kita memperkuat kemampuan literasi kita, termasuk melakukan klarifikasi atau tabayun terhadap informasi yang belum kita yakini. Nah, jadi jamaah sekalian, barangkali ini sebagai pengantar dalam pengajian kita di kesempatan ini, yang mana kita fokus pada hadis Nabi di kitab Hadis Arba'in ini nomor ke-15 pada pernyataan yang pertama tentang perintah Nabi kepada kita bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu dulu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi diri kami pribadi dan juga bagi jamaah sekalian.